Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Gak kerasa banget ya teman-teman, ini sudah memasuki bulan Desember. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024. Gimana nih teman-teman resolusi di tahun 2023 kemarin? Apa sudah pada tercapai semua? Atau mungkin teman-teman yang masih masih kayak mikir, kayak ngerasa hidup tuh kayak gini-gini aja gitu, ngeliat orang lain banyak pencapaiannya, kok kita gini-gini aja. Kalau di antara kalian ada yang berpikir kayak gitu, tenang ya, masih ada 2024. Nah, kita bisa mulai susun lagi tuh segala sesuatu yang mau kita capai di tahun 2024. Jangan panik ataupun jangan galau kalau kalian ngelihat rumput tetangga itu lebih hijau. Karena bisa jadi rumputnya itu adalah rumput sintetis ya teman-teman, jadi selalu hijau dan kelihatan bagus dalam kondisi apapun. Ya, intinya fokus terhadap apa yang sedang kita jalani, tidak usah melihat orang lain, pencapaian orang lain, fokus aja pada diri sendiri. Dan jangan lupa selalu mencari celah untuk bersyukur, itu yang paling penting ya teman-teman. Oke, lanjut ke video. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai dana darurat ala ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini tuh skalanya rumah tangga menurut kacamata ibu rumah tangga juga. Dana darurat ini adalah saving yang paling esensial ya kalau menurut saya. Jadi sebelum kita memenuhi sinking fund yang lain gitu atau saving yang lain, ada baiknya kita penuhi dulu emergency funds ini atau dana darurat. Namun faktanya menurut hasil survei dari KIC atau Kata Data Insight Center ditulis bahwa kesadaran masyarakat itu untuk menyiapkan dana darurat hanya sebanyak 37%. Bahkan durasinya hanya 4-6 bulan saja. Karena mungkin di tengah perkembangan iptek dan gaya hidup saat ini banyak sedikitnya itu berdampak bagi kaum manusia zaman now ya teman-teman. Jelas ya bahwa gaya hidup yang sekarang ini tuh bisa membawa kita ke dalam perilaku yang konsumtif. Itu tuh nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Jadi kadang ada yang mengatasnamakan kebutuhan padahal itu jatuhnya adalah sebuah keinginan gitu. Itu tuh jadi antara kebutuhan dan keinginan tuh berbeda tipis. Nah, itu di situ kadang orang sulit untuk memahami pentingnya dana darurat dalam sebuah rumah tangga gitu. Lalu, apa sih dana darurat? Nah, jadi dana darurat itu adalah sejumlah dana yang kita harus siapkan atau harus kita tabung untuk menghadapi masa-masa sulit di waktu yang tidak bisa kita prediksi gitu, yang sifatnya itu darurat. Nah, darurat itu adalah suatu keadaan yang sama sekali tidak kita inginkan. Misalkan seperti bencana alam, terus adanya PHK atau kehilangan pekerjaan seperti kemarin kejadian COVID-19 tuh ya, yang pada semuanya tuh di WFH-kan gitu. Lalu sakit yang pengobatannya itu tidak tercover oleh asuransi dan keadaan-keadaan darurat lainnya. Namun, dana darurat ini berbeda dengan dana tak terduga ya teman-teman, jelas berbeda fungsinya. Kalau dana darurat itu dana yang kita siapkan untuk menghadapi masa-masa darurat, masa-masa genting, masa-masa sulit yang waktunya itu tidak bisa diprediksi. Sedangkan dana tak terduga itu adalah dana yang kita siapkan tapi itu tuh bisa jadi sudah terprediksi gitu. Misalkan kayak untuk 1 bulan ke depan nih takutnya ada kondangan atau sumbangan atau uang kas gitu. Atau misalkan tiba-tiba gak terduga nih kita ban bocor di tengah jalan gitu. Nah, dananya itu kita siapkan dan kita masukkan ke dalam pos budgeting, biasanya seperti itu. Setelah misalkan dalam 1 bulan tersebut dana tersebut tidak terpakai, dana tersebut bisa dialokasikan ke saving yang lain gitu. Sedangkan dana darurat itu dana yang harus disiapkan, benar-benar disiapkan dan tidak boleh terpakai dalam jangka waktu tertentu dan nilai tertentu
gitu ya teman-teman. Gimana nih sampai sini paham apa bedanya dana darurat dan dana tak terduga? Teman-teman kalau yang masih belum paham boleh komen di kolom komentar, atau teman-teman yang mau menambahkan juga boleh tulis di kolom komentar ya. Menurut pakar, idealnya dana darurat yang disiapkan dalam sebuah rumah tangga itu adalah terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu kelompok yang single, artinya yang belum berkeluarga atau masih belum menikah. Idealnya itu yang dana yang harus dikumpulkan itu sebanyak 3 kali dari kebutuhan pokok ya. Lalu yang menikah itu 9 kali dari kebutuhan pokok. Lalu yang menikah dan punya anak itu 12 kali dari kebutuhan pokok. Nah, itu jadi yang harus kita siapkan untuk dana darurat. Idealnya seperti itu. Tapi kita lihat lagi dari kebutuhan masing-masing keluarga, masing-masing rumah tangga tentunya pasti berbeda-beda ya teman-teman. Kebutuhan pokok di sini adalah pengeluaran pokok yang kita keluarkan setiap bulan ya teman-teman. Nanti akan kita bahas di bawah. Jadi kalau misalkan untuk single nih contohnya, kalau kita sudah memenuhi 3 kali kebutuhan pokok gitu ya, ya sudah, dana daruratnya boleh berhenti, idealnya seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke saving yang lain gitu. Begitupun dengan yang menikah dan yang sudah mempunyai anak gitu. Kalau misalkan 9 atau 12 kali dari kebutuhan pokok itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, maka kita boleh berhenti dan baiknya sih melanjutkan ke saving yang lain seperti investasi, dana pendidikan dan lain-lain gitu ya. Poinnya ada di kebutuhan pokok. Jadi kita itu wajib untuk mengetahui berapa sih jumlah pengeluaran pokok yang setiap bulannya mesti kita keluarkan. Nah, kebutuhan pokok ya teman-teman, bukan keinginan pokok gitu ya. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang esensial ya teman-teman, yang jika tidak dipenuhi kebutuhannya, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Di antaranya untuk kebutuhan makan atau kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan susu bayi mungkin yang punya bayi gitu ya, listrik juga, nah kontrakan rumah. Terus kebutuhan esensial lainnya yang sepertinya kalau misalkan kita tinggalkan atau ditiadakan, itu akan berdampak nggak sehat gitu untuk rumah tangga kita gitu. Lalu untuk kebutuhan lain-lain yang sepertinya menjebak ya teman-teman, yang terlihat pokok tapi itu tidak esensial, seperti cicilan SPP sekolah, cicilan KPR, pampers anak, itu tuh semuanya memang hutang yang harus kita bayar. Kalau di budgeting yang saya jelaskan kemarin itu adalah kebutuhan esensial juga, tapi kesemuanya itu tidak dijadikan kebutuhan pokok dalam perhitungan dana darurat, karena kesemuanya itu masih bisa relaksasi ya teman-teman. Kalau bahasa gaulnya nih masih bisa digoyang lah, masih bisa diakalin gitu ya. Yang penting ada komunikasi. Itu yang yang membedakan antara kebutuhan pokok esensial di dana darurat dan kebutuhan pokok yang tidak esensial. Jadi misal total seluruh kebutuhan pokok yang didapat setiap bulan itu ada 2.500.000. Nah, maka perhitungannya itu menjadi untuk single nih 3 dikali 2.500.000 sama dengan 7.500.000. Nah, untuk menikah 9 dikali 2.500.000 sama dengan 22.500.000. Itu adalah dana darurat yang harus disiapkan. Lalu untuk yang menikah, pasangan yang menikah dan sudah mempunyai anak, itu kan sebesar 12 kali kebutuhan pokok. Jadi 12 kali 2.500.000 sama dengan 30 juta. By the way teman-teman, mohon maaf banget kalau dubbing hari ini berisik banget ya, karena di depan rumah tuh anak-anak lagi pada main sama teman-temannya, jadinya tuh berisik banget.
Mudah-mudahan suara saya masih bisa jelas terdengar ya teman-teman, dan harap dimaklum, mohon maaf. Nah, jadi nominal tersebut adalah nominal yang harus kita penuhi, ya harus dipenuhi untuk tabungan dana darurat. Ini tuh berjenjang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di statusnya yang single sudah mengumpulkan 7.500.000, lalu dia menikah, maka ya lanjutkan saja sampai di 22.500.000. Atau misalkan setelah dia menikah, dia mempunyai anak, maka lanjutkan saja dari 22.500.000 ke 30 juta sampai nominalnya memenuhi di 12 kali kebutuhan pokok. Jadi tidak diulangi dari awal ya teman-teman, jadi tinggal meneruskan saja. Nah, idealnya ketika dana yang sudah ditetapkan ini sudah terkumpul, sudah terpenuhi, maka kita stop aja sampai di situ. Nah, selanjutnya baru kita kumpulkan untuk saving-saving yang lain seperti investasi atau saving-saving yang esensial lainnya, kayak misalkan dana pendidikan gitu, atau kita bisa membuat sinkin fund yang sifatnya itu keinginan gitu, atau ya dan lain-lain lah gitu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan juga. Nah teman-teman, sampai sini dulu penjelasan mengenai dana darurat part yang pertama, karena nanti akan ada part kedua yang akan kita bahas di next video. Yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana sih kita saving dana darurat, dan juga apakah dana darurat bisa kita investasikan atau enggak. Teman-teman, tolong tetap bantu channel saya supaya bisa lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video saya ke seluruh sosial media kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.